Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Sylvia Rauda. Saya Siti Nurkhaliza. Saya Putri Angginingsih. Saya Intan Dewi Syafitri. Dan saya Almanira dari Prodi Sosiologi Agama, Mahasiswa UIN Arandiri, Banda Aceh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah SPSS dengan dosen pembimbing Ibu Winnie Dian Syafitri MSI. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai SPSS terkhusus pada analisis korelasi dan analisis regresi. Selamat menonton! Statistical Package for the Social Sciences atau biasa dikenal dengan SPSS itu merupakan sebuah program komputer yang biasanya digunakan untuk analisis statistika karena mempermudah untuk mengolah dan menganalisis data. Di dalam SPSS kita dapat mencari mean, modus, median, tabulasi silang, standar deviasi, range, dan masih sangat banyak lagi dengan sangat mudah. Namun, pada video kali ini, kami hanya akan membahas tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis korelasi. Korelasi adalah teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel. Hubungan dari dua variabel itu bisa terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan. Nilai korelasi. Nilai korelasi adalah nilai yang dihasilkan dari hubungan variabel. Nilai korelasi yaitu berkisar antara -1 hingga +1. Besarnya korelasi antara dua variabel dinilai dari koefisien korelasi dilambangkan dengan R. R bernilai dari -1 sampai dengan 1. Jika R mendekati nilai 0, maka dua variabel tidak berkorelasi. Jika R mendekati nilai 1, maka dua variabel sangat erat hubungannya dalam konteks positif. Jika R mendekati nilai -1, maka dua variabel sangat erat hubungannya dengan konteks negatif. Nilai korelasi yang mendekati -1 atau 1 artinya menyatakan hubungan yang makin kuat. Nilai di atas 0 akan menunjukkan korelasi positif, sedangkan nilai di bawah 0 berarti menunjukkan korelasi negatif. Berikut merupakan tabel derajat hubungan. Seperti yang kami jelaskan tadi, bentuk analisis korelasi ada 3, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi nol atau zero correlation. Berikut merupakan gambar grafik korelasi. Pada gambar pertama yaitu gambar grafik korelasi positif, yang dimana suatu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. Yang kedua merupakan gambar grafik no correlation atau tidak adanya korelasi atau korelasi nol. Korelasi nol ada ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Dan gambar yang ketiga adalah grafik korelasi negatif, yaitu ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Adapun beberapa manfaat korelasi sebagai berikut. Ada beberapa jenis korelasi, salah satunya yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Berikut tutorial analisis korelasi dalam SPSS. Berikut ini merupakan tutorial penggunaan analisis korelasi dalam SPSS. Pertama-tama kita buka variable view, lanjut ke pembuatan variabel yaitu variabel x1, x2, dan y. Nah, setelah itu kita ubah desimalnya menjadi 0. Semuanya ketiganya. Lalu kita berikan label di x1 itu sebagai motivasi dan x2 sebagai minat. Terakhir Y sebagai prestasi. Lalu pindah ke data view. Kita masukkan datanya. Setelah semua datanya terinput,
Maka kita lanjut ke menu Analyze, pilih Correlate dan Bivariate. Lalu masukkan semua variabelnya. Setelah itu, setelah variabel sudah masuk, tekan OK. Nah, ini merupakan hasil dari korelasi ganda. Jadi kesimpulannya, yang pertama, variabel motivasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel prestasi, yaitu 0,005 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel minat memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel prestasi, yaitu 0,000 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, motivasi memiliki nilai R 0,752 yang artinya memiliki hubungan yang kuat. Dan yang keempat, minat memiliki nilai R 0,908 yang artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Selain analisis korelasi, kami juga akan menjelaskan mengenai apa itu analisis regresi. Pengertian regresi. Regresi merupakan suatu analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Analisis regresi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, regresi linear sederhana, yang kedua, regresi linear berganda, dan yang ketiga ada regresi logistik. Regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Regresi linear berganda. Menurut Sugiono pada bukunya tahun 2016, halaman 192, analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Lalu selanjutnya ada regresi logistik, yang mana regresi logistik ini adalah teknis analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor datanya. Jadi analisis regresi ini biasanya dipakai untuk menentukan probabilitas dari sebuah kejadian seperti iya atau tidak, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Berikut adalah rumus dari regresi. Adapun tujuan dan manfaat dari regresi sebagai berikut. Syarat-syarat regresi. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate kurang dari standar deviation. Yang ketiga, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai kritis. Dalam SPSS dapat diganti dengan menggunakan nilai signifikasi atau SIG dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika SIG kurang dari 0,05, koefisien regresi signifikan. Yang kedua, jika SIG lebih besar dari 0,05, artinya koefisien regresi tidak signifikan. Berikut merupakan model regresi linear ideal. Nah, ini dia penjelasan mengenai tutorial analisis regresi dalam SPSS. Pertama sekali kita membuka variabel view, lalu lanjut menggunakan name. Kita tulis menggunakan huruf kapital, yaitu X1, lanjut ke X2, dan Y. Kita sudah tulis variabelnya, kita ubah desimalnya menjadi 0, supaya nanti mudah membacanya. Setelah itu berikan label, yaitu X1 tadi kita berikan label motivasi, lalu X2 kita berikan label minat, dan Y tadi kita berikan label prestasi.
Nah, setelah itu lanjut ke data view. Kita masukkan datanya. Kita input dari data X1, X2, dan Y. Nah, setelah datanya sudah terinput, kita lanjut ke menu Analyze. Lalu kita pilih menu Regression. Dan kita pilih Linear. Nah, kita masukkan motivasi dan minat ke Independent. Sedangkan prestasi kita masukkan ke Dependent. Lalu kita tekan statistiknya, lalu tekan Continue, baru tekan OK karena sudah selesai. Ini merupakan hasil dari analisis regresi sesuai soal yang kita cari tadi menggunakan SPSS. Nilai konstan positif menunjukkan pengaruh positif terhadap independen X1 dan X2 yang mana jika X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y mengalami peningkatan sebesar 0,155. Yang kedua, jika X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y mengalami peningkatan sebesar 0,926. Jadi, kesimpulannya setiap Y sama dengan 2,254 mengalami kenaikan satu satuan. Maka X1 dan X2 mempengaruhi peningkatan Y.